Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, sesuai dengan janji saya bahwa kali ini kita akan membahas tentang part 7 yang berkaitan dengan FR soal dan juga pembahasan SKB CPNS guru SD dan juga BGSD serta tenaga pendidik di bidang kompetensi profesional. Buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru aku dan juga aku tambah semangat nih buat konten-konten yang bagus dan juga interaktif serta memberikan informasi buat kalian ya. Dan juga saya informasikan lagi bahwa nanti di 10 subscriber, kalau sudah 10.000 ya, udah mau 10.000 subscriber ya teman-teman ya. Jadi udah terima kasih banget buat kalian yang udah gabung di channel saya ini. Semoga tambah manfaatnya dan juga nanti saya akan membuat topik baru atau new topik tentang fakta-fakta menarik dan juga intrik-intrik dunia pokoknya ya. Oleh karena itu dukung terus channel saya nanti supaya nanti bisa cepat mencapai ke 10.000 subscriber karena ini kita sudah mencapai 7.000 subscriber ya teman-teman ya. Oke. Oh ya, nanti buat teman-teman yang belum diatur pengaturannya supaya takutnya ngeblur kayak gini nih caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya biasa kelihatan jelas ya. Nah, supaya setelah kalian edit seperti itu yang udah saya kasih tunjuk tadi, petunjuknya sudah dilaksanakan, udah dibetulin nih, insya Allah nanti nggak ngeblur lagi teman-teman ya, yang tambah jelas lah istilahnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Jadi ini masih berkaitan dengan soal SKB CPNS untuk PGSD ya teman-teman ya. Kita akan membahas tentang di sini kita akan membahas dulu terlebih dahulu tentang perluasan dan juga penyempitan makna teman-teman. Ya, nanti kalau waktunya cukup kita juga akan membahas tentang kata baku. Tapi ini kata baku kemungkinan bukan hari ini lah ya. Kita bagi aja soalnya kita bagi tentang perluasan juga penyempitan makna. Kita lihat waktunya aja dulu ya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ada perluasan makna atau generalisasi. Jadi perluasan makna itu adalah perubahan makna kata dari yang lebih khusus atau sempit menjadi makna yang lebih luas atau umum, teman-teman. Jadi perluasan makna atau generalisasi itu akan terjadi jika cakupan makna suatu kata itu lebih luas dari makna asalnya. Contoh, kata bapak ya. Kalau bapak dulu itu adalah maknanya hanya untuk orang tua laki-laki yaitu ayah kita. Ya kan, ayah kita itu sebutannya bapak. Tapi seiring berjalannya waktu, bapak itu adalah bisa sekarang itu dijadikan sebagai nama kata sapaan untuk seseorang yang lebih tua, ya kan? Semua laki-laki yang lebih tua atau berkedudukan lebih tinggi memiliki kehormatan itu akan dipanggil bapak, ya, bukan ayah kita, bukan ayah kandung kita, seperti itu. Kemudian ada kata-kata saudara. Nah, kata-kata saudara itu dulu itu bermakna adalah sekandung atau seibu sebapak, ya kan, saudara. Misal nih saya punya adik atau punya kakak, nah itu adalah saudara kita, ya kan, saudara kandung kita. Nah, tetapi kalau sekarang itu makna saudara itu sudah berubah. Jadi saudara itu adalah semua orang yang sama umurnya atau sederajat ataupun yang sama kedudukannya kita panggil saudara. Misal saudara Andi, bagaimana saudara Andi, bagaimana saudara Rizal dan segala macam. Seperti itu. Kemudian ada juga kata-kata berlayar nih teman-teman ya. Kata-kata berlayar itu maknanya hanya perjalanan mengarungi lautan air dengan perahu ataupun kapal yang bergerak oleh tenaga angin, ya kan? Kapal layar gitu kan ya. Tapi kini itu berubah menjadi makna perjalanan mengarungi lautan air dengan kapal yang bukan hanya digerakkan oleh layar, tetapi juga bisa digunakan oleh mesin ataupun tenaga nuklir ataupun tenaga matahari, ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi kata-kata berlayar itu bukan hanya untuk kapal layar aja, tetapi juga kapal mesin juga pakai itu, seperti itu. Ya, oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi adalah secara umum. Jadi makna yang khusus menjadi lebih umum. Lanjut ke penyempitan makna dan juga spesialisasi teman-teman.
Jadi di sini penyempitan makna adalah perubahan makna kata dari yang lebih umum atau luas menjadi lebih khusus atau sempit. Penyempitan makna atau dikenal dengan spesialisasi terjadi apabila makna suatu kata itu lebih sempit cakupannya dari makna asalnya. Contoh, kata pesawat. Nah, dulu maknanya itu sangat luas ya kan, bisa dipakai untuk apa namanya? Nah, ini semua alat yang mempermudah pekerjaan. Contohnya ada pesawat terbang, pesawat telepon dan juga lain-lain, ya kan? Kemudian sekarang ya kan kata-kata pesawat itu hanya khusus untuk digunakan yaitu hanya untuk pesawat saja atau kapal terbang saja seperti itu. Jadi tidak hanya temannya kalau sekarang tidak bisa digunakan untuk pesawat telepon, ya kan? Tapi sekarang menyempitannya pesawat itu hanya untuk ya kapal terbang seperti itu. Ya, pesawat hanya kapal terbang. Kita nggak ngomong pesawat telepon gitu, tapi kita hanya bicara telepon aja, bukan pesawat telepon seperti itu. Kemudian kata-kata sarjana dulu ya kan, makna sarjana ini adalah seorang cendekiawan, orang yang pinter banget gitu ya kan ya. Tetapi sekarang itu kata-kata sarjana itu hanya untuk orang yang memiliki gelar dari universitas ataupun lulusan dari perguruan tinggi, teman-teman. Seperti itu. Ada lagi contoh agar kita bisa memahami tentang kata-kata sastra. Nah, sastra itu kan artinya kan satu tulisan yang memiliki makna yang sangat luas. Tetapi kalau sekarang itu penyempitan maknanya bahwa kata sastra itu adalah suatu karya seni yang bermediakan bahasa. Itu sastra gitu kan. Entah itu ya bahasa yang berarti berupa tulisan. Itu adalah sastra, udah seperti itu aja ya. Tapi kalau dulu tuh enggak, dulu tuh adalah tulisan yang memiliki makna yang luas. Tapi kalau sekarang itu ya udah suatu karya seni biasa yang memediakan bahasa, bermediakan bahasa biasa seperti itu. Oke. Oh ya, ini saya berarti lanjut aja deh kata baku ya, karena ini waktunya masih singkat ternyata, biar jadi 2 materi dalam satu topik ya. Kita membahas tentang kata baku. Ini adalah kata baku sebelah kiri yang kata bakunya, yang sebelah kanan itu adalah kata yang tidak baku. Sebenarnya kalau kata baku dan tidak baku itu kita lebih sering aja lihat latihan soal aja sih sebenarnya. Kita nggak punya kata kunci khusus ya tentang kata baku dan tidak baku, karena memang itu harus kita hafalkan mau nggak mau seperti itu. Contohnya yang sering keluar aja sih teman-teman ya, yang sering keluar dan juga sering keliru teman-teman ya. Nih kata-kata abjad ya. Kata-kata abjad. Kemudian nih juga kita hubungkan aja dengan kata-kata yang lain. Misal sujud. Nah, itu kan sebenarnya D ya kan? Sujud itu juga menggunakan akhiran D, bukan T, teman-teman ya. Sujud, abjad, apalagi. Kalian bisa cari lagi. Kemudian akhirat itu pakai I, teman-teman. Bukan pakai E ya, pakai I. Kemudian aksesori, bukan aksesoris ya. Jadi bakunya aksesori, bukan aksesoris. Kita lihatnya seringnya menggunakan kata-kata ini, teman-teman. Padahal yang betul adalah aksesori. Kemudian aktif. Nah, ini biasanya kalau orang logatnya itu, orang logat itu hanya menggunakan kata-kata F itu berubah menjadi P. Nah, berarti semua orang yang menggunakan logat F tetapi berubah jadi P, pasti itu bukan kata baku, teman-teman. Jadi harus menggunakan kata F, aktif gitu ya. Dan ini menggunakan F ya, bukan pakai V, teman-teman. Kita hubungkan nanti di yang nomor berapa nih? Ada di sini sebenarnya. Nomor 16 dan juga 17 nih, langsung aja teman-teman ya. Jadi ketika kita lihat di sini teman-teman, adjektif. Nah, ini kan sama F, ya kan? Ini F. Ya. Kemudian aktivitas ya. Aktivitas juga masuk. Kemudian ini sebentar kita lihat ya. Nah, ketika F ini berubah ya, ketika efektif ini F di akhir, tetapi ketika F itu bergabung dengan suatu tambahan ya, ini namanya tambahan akhir ya, imbuhan akhir yang membentuk kata benda, ya kan? Di sini F-nya berubah menjadi V, teman-teman. Jadi perubahannya kata-katanya di sini ya,
Yang sering kita salah itu kadang efektif ini pakai V, atau mungkin efektivitas ini pakai F gitu kan, kebalik-balik. Jadi pokoknya kalau misalnya itu dia tuh berada di akhir teman-teman, dia akan menggunakan F. Tetapi nanti ketika disambung dia akan berubah menjadi V. Sama seperti bahasa Inggris teman-teman ya. Misal kayak themselves ya. Themselves itu kan pakai SELF ya kan? Tapi ketika ditambah dengan FES atau bermakna jamak, ya kan, dengan harus berubah menjadi V, themselves. Bisa tulisannya pakai V, teman-teman. Jadi sama kaidah bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, ya. Efektif ini pakai F, kemudian ini kalau ditambahkan dengan imbuhan akhiran berarti menjadi berubah menjadi V, teman-teman, ya. Kemudian apa lagi ya, teman-teman ya? Yang harus saya ini sebentar, ada kok. Nih, design dan juga design. Dalam bahasa Inggris kemudian diasimilasikan ke bahasa Indonesia, ya kan? Dia akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan pengucapannya. Contoh, kata-kata design ini harusnya nggak pakai A ya. Kan kalau dalam bahasa Inggris kan design tulisannya DESAIGN. Nah, tapi ketika dibaca dalam bahasa Inggris, dalam membaca kita harus membaca dengan design. Nah, oleh karena itu pengucapannya itu, penulisannya harus sesuai dengan yang ada di pengucapannya itu harus kita sesuaikan. Sehingga penulisannya pun sama seperti apa yang kita tuliskan. Seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian contohnya lagi ya. Apa ya? Nah, ini cenderamata. Ini juga sering keluar. Kemudian coklat, ya, coklat. Kemudian ada juga misalnya kita nulis menteri, ya. Menteri ini juga sama. Jadi kaidah di tengah-tengah itu tetap berpengaruh, teman-teman ya. Jadi coklat itu kata-kata menteri juga sama, bukan menteri tetapi menteri, gitu ya. Itu sangat pengaruh. Kemudian cedera. Nah, ini cedera bukan cidera. Ini saya ambil yang ini aja, yang sering keluar. Wah, nih kata-kata gaul. Ketika kata-kata gaul itu dipakai, berarti tidak bisa kita jadikan sebagai patokan untuk kata baku, teman-teman. Contohnya bosan itu menjadi bosan. Teman, ya kan, itu kan bakunya teman. Kemudian jadi teman. Itu juga tidak baku. Jadi harus menggunakan bahasa yang baku ya dari situ. Bosan, teman, gitu kan ya. Kemudian apa lagi ya teman-teman ya? Ini detail, bukan detail ya. Memang kita bacanya detail, ya kan? Tapi tulisannya detail, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman, ya diagnosis dengan diagnosa atau analisis dengan analisa. Mana ya? Ada nggak di sini? Di sini nggak ada. Oh, ini nih nomor 8 teman-teman ya. Nomor 8 kita lihat nih ya. Ini sering juga keluar. Analisis dengan analisa. Yang kita pakai itu bukan analisa tetapi analisis, teman-teman ya. Tapi kalau di sini ini juga sama. Diagnosis. Pokoknya yang benar tuh diagnosis. Ya, sistematis ya. Sistematis, bukan sistem nggak ada. Diagnosis bukan diagnosa, kemudian analisis bukan analisa ya. Seperti itu. Apalagi ekspor impor mungkin juga masuk nih. Ekspor ya kan. Nanti impor juga ada. Impor nggak pakai T teman-teman ya. Ekstra. Nah, ini X itu ya nih di sini nih teman-teman. Nomor 29. Box dengan ekstra. Nah, box dalam bahasa Inggris ditulis dengan X. Tapi kalau berubah dalam bahasa Indonesia, dia harus sesuai pengucapannya dengan penulisannya harus sama. Sehingga box yang aslinya pakai X diubah menjadi K dan X dengan S ya. Box. Kemudian ini ekstra berarti EKSTRA. Seperti itu teman-teman. Udah teman-teman ya. Ini nanti, tapi nggak apa-apa lah, ini saya lanjutin aja ke makna denotasi dan konotasi teman-teman ya, karena ini saya lihat di sini, nah, ini pembahasannya, ini makna denotasi dan juga sinestesia teman-teman. Biar selesai aja lah sampai part 7 udah kepanjangan teman-teman, bisa kita nanti bisa ganti ke mata pelajaran lain. Kalau misalnya kalimat rumpang, latar waktu cerita dan tokoh utama ini saya rasa udah paham, nggak usah perlu dibahas ya. Jadi ini kita bahasnya sampai di part 7 itu tentang konotasi di Indonesia juga sinestesia teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, sampai 20 menitan ya. Oke, lanjut ya.
Jadi makna denotasi dan juga konotasi di sini. Makna denotasi itu berarti makna yang sebenarnya, udah pokoknya seperti itu. Makna yang sebenarnya, makna yang objektif. Contoh, ya. Yang ini, selama 2 hari ia mengayuh bahtera di laut lepas. Itu artinya adalah perahu. Tetapi lawannya denotasi adalah konotasi, itu bermakna tidak sebenarnya. Contoh, selamat ya, ini nama orang ya. Selamat mengayuh bahtera kehidupan. Berarti di sini maknanya bahtera kehidupan adalah kehidupan rumah tangga, teman-teman. Kemudian contoh lagi denotasinya, para petani gagal panen karena padi mereka diserang tikus. Nah, tikus yang di sini adalah binatang pengerat, tikus biasa itu ya. Tapi kalau makna konotasinya berarti itu artinya adalah koruptor. KPK mengalami kesulitan menangkap tikus-tikus yang menggerogoti uang negara, teman-teman. Itu ya. Oke, bisa lah gampang ini denotasi dan konotasi. Nah, ini tadi kan harusnya sinestesia, tetapi saya gabungkan lagi aja. Biar sekalian nanti takutnya ada yang keluar selain sinestesia, teman-teman ya. Jadi sini saya tambah ameliorasi dan juga peorasi. Nah, ameliorasi itu maksudnya adalah makna baru yang dianggap lebih baik maknanya dari makna yang lama. Ya, contoh kata-kata istri itu lebih terhormat dari kata-kata bini. Jadi ameliorasi kan maknanya lebih bagus digunakan dalam pengucapan. Kata-kata melahirkan itu lebih bagus digunakan daripada kata-kata beranak, ya kan? Kemudian kata-kata tunawisma itu lebih baik digunakan daripada kata-kata gelandangan, seperti itu. Jadi kita menggunakan makna yang lebih bagus. Tapi beda dengan peorasi, namanya peot ya, itu kan jelek, berarti berubah ke yang jelek. Contoh kata-kata cerai itu lebih kasar daripada kata-kata talak, ya kan? Kemudian kata-kata mendengkur, dia kan sebenarnya memang mendengkur, tapi dia tuh bahasanya kasar. Bilang aja kalau misalnya itu lagi tidur nyenyak, gitu kan ya. Padahal itu tidurnya sampai mendengkur. Kemudian kata-kata penjara pun itu lebih kasar kata-katanya daripada lembaga permasyarakatan. Ya kan, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kata-kata peorasi ini adalah kata-kata yang lebih kasar digunakan, sehingga harus menggunakan kata-kata yang memiliki makna lain yang lebih pantas digunakan untuk menjaga kehormatan orang tersebut. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke sinestesia, teman-teman, dan juga asosiasi. Jadi sinestesia itu adalah perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda. Contoh, kata-katamu sungguh sangat pedas didengar. Nah, ini sering kita pakai ya. Nah, kemudian pendengaranmu sungguh sangat tajam. Nah, ini menggunakan alat indera untuk pertukaran ya, untuk menunjukkan suatu tanggapan alat indera untuk ke suatu yang ditanggapi dengan alat indera yang lain. Contohnya di sini kan pedas. Pedas itu sebenarnya kan ucapan seseorang, ya kan, indera perasa, tetapi justru ditanggapi oleh indera pendengaran. Nah, kemudian kalau di sini tajam, pendengaranmu sangat tajam. Ini kan sebenarnya tajam itu dirasakan oleh kulit, ya kan, indera peraba, tetapi justru yang merasakan itu adalah telinga atau indera pendengaran. Itu gitu namanya sinestesia, teman-teman. Jadi menggunakan alat indera lain untuk ditanggapi oleh indera yang lain lagi, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau asosiasi, teman-teman, adalah perubahan makna akibat persamaan sifat. Contoh ya, ia memberi amplop kepada petugas sehingga urusannya cepat selesai. Maksudnya amplop di sini apa sih? Amplop di sini itu sebenarnya hampir sama dengan konotasi sebenarnya ya, tetapi di sini itu adalah perubahan makna akibat persamaan sifatnya. Ya, memang amplop, tetapi istilahnya bukan amplop biasa. Amplop di sini itu artinya adalah sogok ataupun suap, teman-teman ya. Kemudian ada juga nilai matematikaku merah. Maksudnya merah di sini itu adalah jelek atau tidak baik, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Mungkin udah cukup dulu lah. Ini udah 3 materi yang saya sampaikan ya. Yang pertama tadi tentang perluasan dan juga penyempitan makna, kemudian kata baku, dan juga makna denotasi, konotasi, ameliorasi, peorasi, sinestesia, asosiasi, dan juga apa tadi? Denotasi dan konotasi sama ya. Oke, itu teman-teman ya. Terima kasih untuk kehadirannya di channel ini. Nanti tunggu aja untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang video apa lagi. Yang penting tetap stay tune dan juga tetap setia aja pada channel ini. Nanti saya akan membuat video-video ya terbaru lah intinya, supaya kalian gak bosan juga tentang materi-materi ini. Terima kasih. Nanti kita lanjut di part selanjutnya tentang video apa lagi, kita tunggu aja.
Jangan lupa yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol lonceng ini, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.